Ramadanul ghali arwana. Baik, kita mulai. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Pertanyaan yang keenam. Jelaskan mengenai keberadaan Allah. Jawab, Allah ada, tidak ada keraguan akan adanya. Ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, dan ada tanpa tempat dan arah. Dia tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupainya. Ya. Pertanyaan yang keenam ini, takallam an wujudillah. Takallam an wujudillah. Jelaskan tentang wujud Allah. Jelaskan tentang keberadaan Allah. Ketika kita ingin menjelaskan tentang wujud Allah, keberadaan Allah, kita katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha ada. Namun adanya Allah tidak sama dengan semua yang ada. Karena semua yang ada selain Allah adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah adalah Al-Khaliq, zat yang menciptakan, bukan makhluk. Sehingga Al-Khaliq tidak mungkin sama dengan makhluk. Yang menciptakan mustahil sama seperti yang diciptakan. Makanya kita katakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada, tidak sama seperti semua yang ada. Semua yang ada ini, makhluk, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini terbagi dalam dua kategori. Benda, ya, dan benda itu memiliki sifat. Benda ini juga memiliki terbagi kepada dua. Ada benda yang bisa disentuh tangan, ada benda yang tidak bisa disentuh tangan. Benda yang bisa disentuh tangan, ya, bisa dipegang, ini namanya al-jismul kasif. Benda yang bisa disentuh oleh tangan, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, dan lain-lainnya yang bisa kita sentuh tangan. Ada benda yang tidak bisa disentuh tangan. Ini disebut dengan nama al-jismul latif. Benda yang tidak bisa disentuh tangan. Ini seperti cahaya, kegelapan, ruh. Ya, ini tidak bisa disentuh tangan. Kemudian benda ini Allah Ta'ala menciptakannya memiliki sifat. Ada sifatnya seperti bergerak, diam. Jadi benda itu ada yang bergerak, tidak diam-diam. Ada yang diam, tidak bergerak-gerak. Ada benda yang Allah ciptakan kadang diam, kadang bergerak. Ya. Jadi satu waktu dia diam, satu waktu dia bergerak. Seperti kita manusia, kadang kita diam, kadang kita bergerak. Nah, ini diantara sifat-sifat benda. Allah Ta'ala jadikan makhluknya, ya, memiliki sifat-sifat seperti ini yang kita sebutkan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Allah Ta'ala bukan benda dan tidak bersifat dengan sifat-sifat benda. Jadi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama seperti adanya makhluk, tidak memiliki bentuk karena makhluk punya bentuk, tidak memiliki ukuran, makhluk yang punya ukuran, tidak berada di satu tempat, ya, karena makhluklah yang berada di satu tempat, tidak berada di satu arah karena makhluklah yang berada di satu arah. La yusbihu syai'an min makhluqatihi. Allah Ta'ala tidak serupa dengan semua makhluknya. Ya, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Afillahi syak. Maknanya, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Ayat ini dalam surah Ibrahim ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afillahi syak. Afillahi syak artinya la syakka fi wujudillah. La syakka fi wujudillah. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Wajib untuk kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ada. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Orang yang meragukan akan adanya Allah, ragu, ya, misalnya ya dia dalam hatinya ia katakan bahwa apakah benar Allah itu ada? Apakah Allah ada atau tidak ya? Nah, jika ada keraguan itu dalam hatinya, la yakunu mu'minan. Ini berarti dia belum beriman. Seseorang dikatakan beriman, ya, dia itu harus atau wajib untuk meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi bahwa meyakini akan adanya Allah tidak seperti kita mengatakan adanya makhluk. Makhluk itu adanya memiliki bentuk, adanya memiliki rupa, adanya memiliki tempat, adanya memiliki arah. Namun ketika kita meyakini akan adanya Allah, kita yakini bahwa Allah ada tanpa menyerupai semua yang ada. Jadi kalau demikian berarti maknanya berbeda ketika kita katakan Allah ada dengan ketika kita mengatakan makhluk ada. Manusia ada, si fulan ada, rumah ada, gunung ada, langit ada, bumi ada, bulan ada, bintang ada, Allah ada. Nah, ketika kita katakan Allah ada dan ketika kita mengatakan makhluk ada, ini maknanya berbeda. Bukan artinya ketika kita wajib untuk meyakini bahwa Allah itu ada, tidak ada keraguan tentang adanya Allah, kemudian kita katakan bahwa makhluk ini nggak ada. Nggak boleh juga begitu. Tidak boleh kita katakan tidak ada yang ada selain Allah. Yang ada hanya Allah. Selain Allah itu tidak ada. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Karena menyalahi apa yang kita saksikan. Kita menyaksikan ini. Gunung ada, rumah-rumah ada, manusia ada, binatang ada, tumbuh-tumbuhan ada. Kita saksikan itu semua. Kita melihat itu semua ada. Jadi tidak boleh kita katakan tidak ada yang ada selain Allah. Selain Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ini menyalahi apa yang kita lihat, yang kita saksikan. Kita katakan Allah itu ada. Makhluk juga ada. Namun adanya Allah tidak sama seperti adanya makhluk. Adanya makhluk memiliki ukuran, ya, memiliki bentuk, berada di satu tempat, berada di satu arah, memiliki sifat-sifat benda. Adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah, tidak berada di satu tempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai'. Allah taala juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-kufu ay an-nazir. Walam yakul lahu, tidak ada baginya, kufuwan ahadun, tidak ada baginya sesuatu apapun yang sama dengannya. Tidak ada
perbandingan, tidak ada persamaan dengan sesuatu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Rawahul Bukhari wa ghairuh. Maknanya, Allah ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan lainnya. Ada kisah yang menyebutkan tentang hadis tersebut. Kisahnya bagaimana? Ada beberapa orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang dari Yaman. Utusan orang-orang Muslim yang ada di Yaman. Ya, orang-orang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berada di Yaman, jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengirim beberapa orang utusan dari mereka untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya mereka di Madinah dan mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka bertanya, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din wa linas'alaka an bad'i hadzal amr." Wahai Rasulullah, kami jauh-jauh datang kepadamu dari Yaman, linatafaqqaha fid din. Kami ingin belajar agama. Kami ingin belajar ilmu agama kepadamu ya Rasulullah. Wa linas'alaka an bad'i hadzal amr. Tapi kami juga ingin bertanya satu pertanyaan. Apa pertanyaan itu? An bad'i hadzal amr. Tentang awal mula makhluk. Makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan mereka. Namun Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, apa makhluk apa yang pertama Allah ciptakan. Itu kan pertanyaan mereka. Rasulullah tidak langsung menjawab makhluk pertama yang Allah ciptakan ini. Tidak langsung menjawab begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan penjelasan terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, ini hadis yang ada dalam kitab ini, ya, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kemudian baru menjawab pertanyaan mereka. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' summa khalaqas samawati wal arda. Rasulullah mengatakan kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kanallah ay fil azal. Allah Ta'ala ada pada azal. Nah, ini kalimat azal ini juga sering kita temukan di kitab-kitab tauhid, ya. Di kitab-kitab usul. Al-azal, maksud al-azal itu apa? Apa yang dimaksud dengan al-azal? Pada azal. Sebagian mengartikan pada masa azal. Nah, ini tidak tepat pengertian pada masa azal. Karena azal itu apa? Azal itu bukan masa, bukan waktu. Azal itu keberadaan tanpa permulaan. Nah, itu namanya azal. Azal artinya keberadaan tanpa awal mula. Tidak ada awalnya, berarti tidak ada waktu padanya. Tidak ada waktu padanya. Allah Ta'ala azali. Allah Ta'ala itu adanya tanpa awal mula. Kan Allah, adanya Allah fil azal, pada azal maksudnya adanya Allah tanpa permulaan, tanpa awal mula. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Artinya apa? Hanya Allah Ta'ala yang adanya tanpa awal mula.
Selain Allah ada dengan adanya permulaan. Karena semuanya ada dengan diciptakan oleh Allah. Jadi semua mereka itu, semua yang ada ini selain Allah, itu adanya dengan awal mula. Karena sebelumnya belum diciptakan. Ya. Kemudian setelah Allah Ta'ala ciptakan, baru mereka ada. Jadi adanya dengan adanya awal mula. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum segala sesuatunya ada. Belum ada bumi, belum ada langit, belum ada segala-galanya, belum ada tempat, belum ada arah, semuanya belum ada. Allah Ta'ala ada. Karena Allah ada tanpa ada yang menciptakannya. Bahkan segala sesuatu ini adanya karena diciptakan oleh Allah. Kemudian baru Rasul menjawab pertanyaan mereka. Wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' tsumma khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan arsy berada di atas air. Para ulama mengatakan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan arsy berada di atas air. Jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan menurut hadis ini adalah air, ya. Kemudian arsy. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan lainnya. Kemudian yang ketiga apa? Wa kataba fi dzikri kulla syai'. Allah Ta'ala menuliskan segala sesuatunya fi dzikr. Az-dzikr artinya Allahul Mahfuz. Para ulama mengatakan Allah Ta'ala menciptakan Al-Qalamul A'la. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Al-Lauhul Mahfuz. Al-Qalamul A'la itu semacam pena. Allah Ta'ala memerintahkannya untuk menuliskan segala sesuatunya yang terjadi. Dari awalnya sampai akhirnya. Ya, segala sesuatu yang terjadi Allah Ta'ala perintahkan Al-Qalamul A'la yang Allah ciptakan itu untuk menuliskannya. Menuliskan semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ditulis? Fi dzikr. Az-zikr artinya Allahul Mahfuz. Allahul Mahfuz ya bentuknya seperti papan tulis, tempat di mana dituliskan semua takdir tersebut. Summa khalaqas samawati wal arda. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Jadi langit itu nomor berapa? Ya, yang pertama air, kedua al-arsh, yang ketiga al-qalamul a'la, yang keempat al-lauhul mahfuz, yang kelima langit, baru yang keenam bumi. Nah, ini langit nomor 5, bumi nomor 6. Bukan nomor pertama. Kita belum ada lagi. Manusia belum ada. Nah, artinya Allah Ta'ala ada sebelum itu semuanya ada. Sebelum adanya air Allah Ta'ala ada. Sebelum adanya arsy Allah Ta'ala ada. Sebelum adanya Al-Qalamul A'la, Al-Lauhul Mahfuz Allah ada. Sebelum adanya langit dan bumi Allah ada. Karena Allah ada tanpa awal mula. Jadi tidak benar jika dikatakan Allah Ta'ala ada di atas langit. Karena kalau dikatakan Allah ada di atas langit, ini nanti timbul permasalahan. Masalahnya di mana? Masalahnya sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah ada di mana nanti? Nah, ini kan tidak benar artinya. Nah, Allah Ta'ala ada sebelum adanya langit. Setelah Allah ciptakan langit, ya, Allah tetap ada tanpa langit. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk ciptaannya. Langit adalah makhluk ciptaan Allah. Ada orang yang mengatakan Allah ada di atas arsy. Ini juga tidak benar. Karena arsy adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, kalau Allah ada di atas arsy, sebelum Allah Ta'ala ciptakan arsy, adanya di mana? Nah, ini kan permasalahan.
Masalah ini. Masalah buat lo, masalah buat kita semua. Jadi tidak benar dikatakan Allah ada di atas aras. Karena ketika dikatakan Allah ada di atas aras, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu pindah-pindah. Berpindah adalah sifat makhluk. Ya, tadinya tidak bertempat, kemudian menjadi bertempat. Nah, ini tidak benar. Mustahil Allah Ta'ala bersifat seperti sifat makhluknya. Jadi tepat apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tempat adalah makhluk ciptaan Allah. Kapan Allah Ta'ala ciptakan tempat? Nah, ini pertanyaannya. Kapan Allah Ta'ala ciptakan tempat? Allah Ta'ala ciptakan tempat saat Allah bersamaan dengan Allah Ta'ala ciptakan makhluknya. Yang pertama. Jadi air Allah Ta'ala ciptakan, begitu juga Allah ciptakan tempat bagi air tersebut. Jadi tempat ya Allah Ta'ala ciptakan dengan Allah Ta'ala menciptakannya makhluknya. Jadi kalau Allah Ta'ala berada di satu tempat, artinya Allah Ta'ala butuh kepada makhluk ciptaannya. Mustahil Allah Ta'ala butuh dengan makhluknya. أروانا فاعزف